Oke, halo semuanya. Tadi sudah sama Bu Ayu? Sudah? Sudah. Oke, siap. Tadi udah difoto belum sama Bu Ayu ya? Kayaknya belum. Ya udah nggak apa-apa lah. Mas Afgan sudah sarapannya udah selesai. Sudah, Pak. Udah ya. Yang lain sudah sarapan? Sudah. 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 Ya. Oke, sekarang bagus ya. Kita review sebentar materi IPA yang kemarin ya. Bagus akan share screen sekarang. Oke, itu kelihatan belum? Bentar. Mbak Iki, kelihatan belum? Tulisannya adaptasi makhluk hidup. Belum, Pak. Belum? Ya, tunggu sebentar. Sekarang sudah? Udah, Pak. Ya. Udah. Kelihatan ya? Tulisannya Pak. adaptasi makhluk hidup. Ya, oke, kita akan belajar sedikit tentang IPA, khususnya tentang makhluk hidup. Ya. Oke, kita langsung aja ke materinya ya, pengertian. Adaptasi itu apa toh? Adaptasi itu gampangnya adalah penyesuaian ya. Ada garis besarnya adalah penyesuaian, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Jadi utamanya para makhluk hidup ini menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Kemarin ada soalnya, penyesuaian itu kemana? Apa faktor penyesuaiannya? Penyesuaiannya adalah ke lingkungan hidup dan juga makanan, ya. Apa sih tujuan dari adaptasi? Nah, adaptasi itu bertujuan untuk, maaf, di mute dulu ya. Siapa tuh itu? Ya, bagus mute dulu ya, biar nggak ganggu yang lain. Ayo dimatikan dulu. Oke, sip. Ya. Oke. Tujuannya apa itu adaptasi? Yang pertama untuk melindungi diri dari musuh atau predator. Apa itu predator? Predator itu adalah pemakan. Ya. Jadi kalau di luar ya, domba itu predatornya ada serigala. Ayam di sini predatornya ada yang kayak jenis kucing, apa itu namanya? Ya, sejenis kucing itu yang suka bisa makan ayam. Ular itu predator, ya. Satu, melindungi diri dari musuh atau predator. Yang dua, memperoleh makanan. Oh, jadi menyesuaikan dengan keadaan lingkungan agar dia bisa makan. Kenapa? Karena kalau nggak bisa makan, dia nanti bisa mati. Ya. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup. Ya, tadi untuk melindungi diri agar bisa tetap hidup dan juga melangsungkan spesiesnya biar tidak punah. Jadi agar tetap selalu ada domba ya ada terus ya dan seterusnya. Oke, jenis adaptasi ada 3. Yang pertama morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga tingkah laku. Morfologi itu apa? Morfologi itu adalah adaptasi yang penyesuaian bentuk tubuh atau struktur tubuh luar, ya, bentuk tubuhnya yang disesuaikan agar sesuai dengan lingkungannya. Contoh nih, kemarin Pak Gus tanya bebek, kenapa dia punya selaput kakinya? Itu bentuk tubuhnya. Kenapa? Oh, agar bisa berenang, pintar. Agar saat berjalan, tapi yang jawab nggak ada yang gini. Agar saat berjalan di lumpur tidak tenggelam. Itu juga bisa, ya. Jadi kalau bebek berjalan di lumpur, ya biar tidak masuk kakinya ke lumpur. Kalian pernah jalan di lumpur? Gimana? Kalau jalan di lumpur itu akan susah jalan atau susah berlari, ya, karena kaki kita akan masuk gitu. Ada juga paruhnya. Paruh itu
kenapa namanya bahasa Jawanya cucuknya, ya, paruh, ya. Bentuknya seperti itu kalau bebek. Agak ada burung yang lain, ya, yang kayak elang, yang kayak apa dan lain-lain. Itu morfologi, bentuk tubuh, ya. Fisiologi itu adalah fungsi. Bisa dihafalin ya. Morfologi itu bentuk tubuh, fisiologi itu fungsi alat tubuhnya, ya. Contohnya kelelawar. Kalau kalian tahu, kelelawar itu nggak bisa melihat, tapi dia bisa terbang dan nggak nabrak. Dan dia bisa mengetahui mana jambu, mangga, yang lain yang sudah matang. Padahal dia nggak bisa melihat. Ya, dia yang menggunakan namanya sinar, ya, pakai gelombang bunyi. Jadi kalau kelelawar itu ada bunyi, gimana kalau bunyi kelelawar ya? Kalau sore-sore kayak gitu ya, itu mereka bunyi bukan hanya sembarang bunyi. Mereka bunyinya itu nanti dari bunyi itu jika nabrak sesuatu benda, dia akan bunyinya kan memantul kembali lagi ke telinganya. Dia bisa mengukur, oh jaraknya saya ke benda itu segini. Oh, saya berarti harus belok, saya berarti harus naik atau enggak. Itu pinternya kelelawar. Kita nggak bisa kayak gitu. Ya, itu kelelawar. Selanjutnya ada morfologi tingkah laku. Nah, lihat nih. Penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya ini, lumba-lumba, paus, hiu, hiu, hiu apa ya itu namanya ya, yang besar. Ya, kenapa? Contohnya adalah mereka itu dalam kurun waktu tertentu akan keluar dari air menuju ke permukaan. Ngapain coba? Mereka ambil oksigen. Mereka bernafas karena mereka sebenarnya mamalia kayak kita. Apa maksudnya mamalia? Yang beranak, ya, bernafasnya pakai paru-paru. Sedangkan ikan-ikan yang lain, ikan wader, ikan pete, ikan lele, ikan mujair, ikan-ikan yang lain itu bernafasnya menggunakan insang. Tapi ada beberapa jenis hewan yang di laut, mereka bukan ikan sebenarnya. Ya, paus, lumba-lumba, anjing laut atau apa gitu ya. Itu mereka bernafasnya pakai paru-paru. Ya, yang jelas itu ya, lumba-lumba paus. Ya, jadi mereka di dalam air itu mereka melahirkan. Luar biasa ya. Di dalam air melahirkan. Dah, anaknya apa enggak apa bisa bernafas di dalam air? Oh, wallahu a'lam. Itulah kuasa Tuhan di situ, ya. Kalau pada manusia, bentuk tubuh ada warna kulit menyesuaikan, ya. Kita di daerah yang sering kena matahari, warna kulit kita sawo matang. Di daerah yang sedikit matahari kayak di Cina, Korea, Eropa, agak ke utara lagi, ya, itu mereka putih-putih sampai kuning kayak gitu, ya. Ada lagi yang di daerah Afrika yang benar-benar panas kayak gitu, ya, hitam. Nah, di Papua juga ada yang hitam, Pak. Gimana itu? Ya, ada yang bilang Papua itu orang-orang Papua itu aslinya dari Australia. Datang ke Papua, oh, makanya hitam-hitam. Australia orang aslinya itu hitam-hitam. Ya, yang putih-putih itu biasanya yang dari Eropa sebenarnya. Ya, Amerika pun sebenarnya dulu itu hitam-hitam ataupun sawo matang kayak kita. Tapi dari Eropa itu datang ke Amerika. Akhirnya kebanyakan sekarang jadi putih-putih kayak gitu. Sebentar. Kok malah keluar? Bagus. Bentar ya. Ada juga rambut. Rambut kita macam-macam kan ya. Ada yang lurus, ada yang keriting, dan lain-lain. Ukuran badan. Ya, kalau kita mungkin nggak terlalu tinggi. Makanya kalau basket Indonesia mesti kalah terus daripada luar negeri. Luar negeri itu orangnya tinggi-tinggi yang di Eropa dan lain-lain. Volley juga kita jadi kalah. Sepak bola juga jadi kalah. Ya, dari orang Arab, dari orang mana. Karena mereka tinggi-tinggi. Kita sementara nggak terlalu tinggi. Ya.
anggota gerak ya, tangannya seperti ini. Giginya juga bermacam-macam bentuk ya. Ada gigi taring, gigi geraham yang belakang, gigi kacip yang depan. Karena fungsinya juga berbagai macam. Ya, kalau ini adalah secara fungsinya di tubuh manusia. Ya, ada sel darah merah, ada jantung, ya, dan lain-lain. Oke, bagus sebutkan aja. Secara tingkah laku, manusia itu menyesuaikan lingkungannya dengan contohnya membuat pakaian. Kita kalau pakai lagi hawanya sedang dingin, kita pakai pakaian yang tebal. Apa kalau kita hawanya sedang panas, kita pasti pakai pakaian yang menyerap keringat, yang tidak sumuk, ya. Kalau sedang ada kebisingan, maka manusia akan menutup telinga. Itu sebuah adaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku, ya. Berkedip, kita berkedip itu sebenarnya otomatis, ya. Tapi kalau jika ada sesuatu, misal kelilipan atau apa, maka kita juga akan langsung berkedip lagi, ya. Oke. Nah, ini pada hewan. Morfologi ada dari burung, serangga, sama hewan kutub. Dari burung terlebih dahulu. Elang. Lihat nih kakinya. Kakinya kayak gitu. Fungsinya apa? Untuk mencengkeram mangsanya. Paruhnya kayak gitu lancip. Karena makanannya dagingan. Mentah. Nggak dimasak, nggak jadi steak. Kalau jadi steak kan sukaannya Anissa. Ya. Atau jadi sate, kesukaannya Amarta. Nah, kalau elang itu makanannya daging mentah, maka paruhnya seperti itu. Ya. Selamat datang Bu Ceki. Ya, bagus. Saya lanjutkan Lanjut. dulu ya. Nggih. Lanjut, Pak. Oke, ya paruhnya seperti itu lancip karena makanannya daging-dagingan mentah. Mereka elang ini juga disebut sebagai burung predator, burung musuh. Makanannya itu bisa ayam, bisa ular, bisa hewan-hewan mungkin yang masih kecil, domba yang masih kecil mungkin ya. Oke, ayam. Nah, berbeda dengan elang, kaki ayam seperti ini. Cakarnya seperti ini. Untuk berjalan di tanah. Cakar-cakar ini untuk mengais di tanah-tanah cari makanan. Paruhnya pendek, agak lancip. Kenapa? Karena dia untuk memakan segala. Maksudnya apa memakan segala? Dia daging-dagingan ya sedikit mau, biji-bijiannya suka, pur juga suka, ya, itu pemakan segala. Ada burung pelikan. Nah, ini namanya burung pelikan. Kakinya sama kayak kaki bebek, kayak angsa, ya. Dia punya selaput untuk berjalan di tempat yang berlumpur sama berenang biar cepat berenangnya. Paruhnya seperti ini nih, lihat nih. Ini ada ikan kecil di sini. Ya. Ada ikan. Nah, paruhnya gini untuk menangkap ikan. Luar biasa ya. Mereka terbang ataupun diem di pinggiran pantai nanti bisa nangkap ikan. Kalau kita kan butuh pancing, butuh yang lain-lain, ya. Mereka enggak bisa nangkap ikan lalu dimakan. Ada juga burung pipit. Kakinya seperti ini. Ini kecil, tidak kuat. Tidak kuat. Maksudnya kenapa? Karena hanya untuk bertengger di pohon. Yang kuat tadi kayak punya elang, karena untuk mencabik-cabik tadi. Paruhnya pendek, ya, enggak kuat, enggak lancip kayak elang, ya. Karena apa? Karena untuk memakan biji-bijian. Burung kolibri, wah ini salah satu burung favorit Pak Gus. Dia adalah salah satu burung ataupun satu-satunya burung yang bisa terbang mundur. Kalian tahu nggak ada lagi nggak burung yang bisa terbang mundur? Kolibri itu kecil banget, ya. Kakinya kayak gitu untuk bertengger di pohon, paruhnya panjang. Mengapa panjang? Karena dia untuk menghisap nektar. Nektar itu apa? Nektar itu cairan yang ada di bunga, ya. Cairan yang ada di bunga. Jadi dia itu kalau ada bunga, terus burung kolibri itu bisa masuk, terus ngambil nektarnya, terus dia mundur, terbangnya mundur untuk keluar dari bunga itu. Bagus belum lihat ada burung lain yang bisa terbang mundur, ya.
Apa kalian tahu ada burung lain yang bisa terbang mundur? Kebanyakan untuk burung itu terbangnya ke atas atau depan. Ya. Ada juga bebek. Nah, bebek paruhnya ini agak lebar. Makanan ya untuk mencari makanan di lumpur kayak gitu. Sama bisa nangkepin ikan kayak nangkepin apapun itu. Terus kakinya seperti ini hampir sama kayak burung pelikan tadi ya, berselaput ya. Karena untuk berjalan di daerah yang berlumpur dan berenang di air. Ya. Sekarang serangga, macam-macam serangga nih. Ya, ada yang pernah makan walang goreng? Mbak Anissa pernah makan walang goreng? Pernah. Enak? Enggak. Enggak. Ya, ada walang goreng, ada jangkrik goreng, lain-lain. Ya, lupa apa boleh dimakan? Boleh. Segala jenis serangga itu boleh dimakan ya sama kita. Dalam agama Islam halal ya serangga. Asal tidak jijik aja kamu ya, itu boleh dimakan. Oke, serangga yang pertama belalang nih. Tipe mulut penggigit kayak gini. Wow, suka ya. Ini belalang apa namanya ya? Dia ini sakit kalau dia bisa kakinya nyetak gitu ke tangan kita kalau kita mau nangkep dia ya. Bisa sakit tangan kita. Ya. Ini kupu-kupu, tipe mulut penghisap, mulutnya seperti ini, ada lancip-lancipnya tuh, mulutnya penghisap. Ada lalat penyerap, oh, mulutnya seperti ini. Ya, dia menyerap, ngambil sari-sari makanan. Nyamuk itu penusuk dan penghisap. Wah, ya jadi nyamuk itu enggak gigit, tapi menusuk sama menghisap. Jadi salah kalau ada lagunya digigit nyamuk. Nyamuk itu enggak gigit. Nyamuk itu menusuk jarumnya, terus menghisap. Apa yang dihisap oleh nyamuk? Ya cairannya, cairan kita. Kalau kita ya darah. Ya. Terus hewan kutub, contoh yang lain nih. Hewan kutub itu ada berbagai hewan ya. Contoh yang sering disebutkan adalah beruang. Beruang kutub. Hewan di daerah kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri dari suhu yang sangat dingin. Ya, itu ada ini, ada penguin, ada yang lain-lain ya. Selanjutnya secara fisiologi atau secara fungsi beberapa hewan seperti ini. Yang pertama cumi-cumi, ini seperti yang Pak Gus pertanyakan kemarin. Ya. Cumi-cumi memiliki organ yang dapat mengeluarkan cairan hitam untuk pertahanan hidupnya dari pemangsa. Misal, cumi-cumi sedang berenang, terus ada hewan yang mau makan cumi-cumi. Ada ikan yang mau makan cumi-cumi. Maka cumi-cumi yang merasa terancam, dia akan mengeluarkan cairan hitam pekat sehingga hewan tadi tidak bisa melihat cumi-cumi lalu pergi. Ya, itulah salah satu fungsinya. Ya. Kedua, unta. Unta dilihat punya yang namanya punuk. Bentuk kakinya juga berukuran besar bermanfaat untuk membantu berjalan agar tidak terperosok ke dalam pasir. Ya, punuk ini menyimpan lemak atau cadangan makanan. Kenapa? Karena unta tahu dia itu kalau minum mungkin bisa berhari-hari tidak minum. Karena di sana itu jarang ada air. Ya, di Arab gurun pasir. Maka kita harus bersyukur di Indonesia. Kita cari kemana-mana pun air itu gampang. Ya, mungkin beberapa tempat agak susah, tapi sebagian besar Indonesia insya Allah gampang ya air itu. Di sana itu mahal air ya. Kita air bisa buat mandi sampai gobios-gobios ya. Nyamuk memiliki organ yang dapat menghasilkan zat anti pembekuan darah agar mempermudah dalam mengonsumsi darah. Rayap ya memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulosa yang digunakan untuk bertahan hidup ya. Mamalia itu hewan, kita termasuk mamalia ya, yang satu menyusui, beranak ya, bernafas pakai paru-paru, punya daun telinga ya. Kalian lihat burung apa punya daun telinga? Enggak punya, kita punya, maka bisa dijewer, yang nakal-nakal bisa dijewer ya.
Oke. Hewan mamalia yang bisa memamah biak, misalnya sapi, kambing, kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan di dalam saluran pencernaan yang terdapat enzim selulase. Nih, kerbau itu kalau makan, itu enggak langsung jadi masuk ke perut, langsung keluar jadi apa? Eeknya kerbau, enggak. Dia itu habis makan, makanannya itu disimpan dulu. Disimpan dulu. Kerbau itu punya 4 perut. Perutnya ada 4 kerbau. Ya, namanya hewan ruminansia. Ya, perutnya ada 4. Kamu belajar ini tentang ruminansia di kelas 5 kemarin. Ya, kerbau itu punya 4 perut. Jadi makanan itu enggak langsung habis, disimpan dulu. Ya. Musang, contohnya ini musang. Musang yang memiliki kelenjar bau dan menyemburkan cairan untuk mengelakkan dirinya dari musuh. Ya, jadi dia gampangannya kalau kayak manusia ngidoni, ya, bau, menyemburkan cairan yang bau. Secara tingkah laku, ya. Yang pertama, cecak kalian pasti tahu baru kemarin bagus tanyakan ya, yaitu bisa melakukan autotomi atau memutuskan ekornya. Autotomi sebenarnya bukan hanya ekor ya, tapi autotomi itu memutuskan bagian tubuh dari hewan tersebut agar bisa mengelabui musuhnya. Ya. Terenggiling. Terenggiling itu selain kulitnya keras, ya dia bisa menggulungkan tubuhnya jika terancam. Iya, dia mau dimakan sama misal sama terenggiling di hutan berarti dimakan mungkin macan atau harimau kayak gitu. Dia menggulungkan tubuhnya. Dicokot ra iso watos. Ya wis nggak jadi dimakan. Bunglon. Bunglon itu bukan ya bunglon mampu mengubah warna kulitnya. Ya, menyerupai tempat yang dihinggapi, namanya mimikri. Tapi ingat, tidak semua warna kemarin ya, hanya beberapa warna. Kerbau, bunglon yang mampu mengubah warna kulitnya merupakan tempat yang dihinggapi. Kerbau berkubang di lumpur. Oh, maaf ya, itu kalimatnya agak salah. Kerbau itu suka berkubang di lumpur. Kenapa? Maka tubuh kerbau akan tetap dingin, mengurangi rasa panas dari sengatan terik matahari, ya, berkubang, ya, berendam kalau kita, biar enggak tetap panas dia. Itu tadi pada hewan, sekarang pada tumbuhan. Pada tumbuhan secara bentuk, morfologi, lihat nih. Ada tumbuhan xerofit, ada tumbuhan hidrofit, yang terakhir ada tumbuhan hygrofit. Kalau kemarin kita di materi hidro dulu, terus higro, terus xerofit. Ya, kalau di sini xerofit dulu nggak apa-apa. Xerofit tumbuhan darat yang beradaptasi pada lingkungan kurang air atau kering. Contohnya di gurun yang panas-panas kayak gitu ya. Contohnya kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya. Ya, pohon-pohon ini itu mudah hidup. Dia tidak diberi air pun, insya Allah gampang hidupnya, ya, tahan lama hidupnya, ya. Terus hidrofit yang pada lingkungan air, ya kemarin contoh yang kita pakai teratai. Teratai itu daunnya lebar. Kenapa daunnya lebar teratai? Selain untuk mendapatkan sinar matahari yang banyak, daun yang lebar itu menjaga agar teratai tetap di permukaan air dan juga agar menguap airnya itu banyak. Kenapa perlu menguap? Karena kalau tidak menguap nanti teratai itu bisa busuk, ya. Nah, ini yang dicontohkan di sini adalah enceng gondok, ya. Enceng gondok itu tumbuhan kayak gini, terus di sini ini ada gelembung udara. Salah satunya fungsinya juga itu agar tetap bisa mengapung, ya. Ada gelembung udaranya. Ini gelembung udaranya. Teratai, enceng gondok, kangkung, tumbuhan bakau. Bakau itu yang di pinggir-pinggir pantai ya. Selanjutnya ada hygrofit. Kalau gampangannya hygrofit itu yang di tanah biasa, ya, daerah lembab. Ada tumbuhan paku, lumut, tumbuhan kemunting, tumbuhan daun ungu, dedalu dan lain-lain.
Secara fisiologi beberapa tumbuhan nih ya, contohnya ya kantung semar. Dia namanya kantong semar. Ya memang bentuknya kayak kantong, ya. Kantong semar yang berbentuk seperti guci. Serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong. Cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Nih, jika ada lalat di sini, dia tergelincir masuk ke sini. Di dalamnya bukan dimakan sebetulnya ya, tapi dihancurkan agar cairan tubuh dari serangga itu nanti dihisap oleh kantung semar. Jadi bukan lalatnya dimakan ya. Itu selanjutnya bunga. Bau khas pada bunga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Jadi kenapa bunga-bunga itu pada wangi? Kenapa bunga-bunga itu berwarna-warni, indah ya? Salah satunya ini, mengundang serangga. Loh, kok malah diundang serangganya? Nanti apa enggak dimakan bunganya? Enggak. Serangga yang memang supaya ke sini itu mengambil nektar ya, cairan bunganya, di kaki-kakinya itu nanti akan menempel serbuk sarinya. Ya, serbuk sari ya. Dari kemarin kita belajar di kepala putik ya. Kepala putik dan benang sari dan lain-lain ya. Nah, dari sinilah maka bisa saat dia misal dari ini benang sari, kakinya di benang sari terus dia pindah ke kepala putik ya, serbuk sarinya akan terbawa. Maka bisa terjadi penyerbukan ya. Begitu juga jika dia dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain ya, bisa dalam jenis yang sama, bisa dalam jenis yang berbeda kadang beberapa kasus ya. Itu akan terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu apa kemarin? Itu sama aja proses reproduksi yang terjadi pada bunga secara generatif ya. Oke. Nah, kenapa sih perlu bantuan serangga? Karena bunga itu nggak bisa sendiri. Dia nggak bisa ngongkon benang sari, ayo Renen yang kepala putik, itu nggak bisa. Dia perlu ada yang membawa, media yang membawa. Salah satunya serangga. Selain serangga, ada angin juga bisa, air juga bisa. Ya, yang penting serbuk sarinya bisa sampai ke kepala putik. Ya, nih ada bunga, salah satu bunga andalan kita karena mungkin hanya di Indonesia adanya, namanya bunga Rafflesia arnoldi. Ya, mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Sama seperti tadi. Dengan demikian ketika serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia akan menjadi makanannya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya itu tadi yang diambil adalah cairan dari serangganya. Ya. Tingkah laku. Tingkah laku dari tumbuhan ya. Yang pertama, putri malu. Tahu ya putri malu ya? Dia akan menguncupkan daunnya jika terkena rangsangan sentuh. Ya, jika disentuh dia akan menguncup. Yang kedua, kok langsung itu? Oh, jatinya belum. Jagung ya. Daun jagung akan menggulung apabila udara sangat panas. Nih ya, lihat nih daunnya. Jika udaranya panas dia akan menggulung. Mana ya yang menggulung ya? Ini enggak menggulung sih. Ya, ada juga pohon jati. Pohon jati itu kalau kemarau dia itu seperti kelihatan pohon mati. Kenapa kelihatan seperti pohon mati? Karena enggak ada daunnya. Daunnya itu semuanya rontok, tapi sengaja sebenarnya menggugurkan daun. Kenapa? Agar mengurangi penguapan. Maksudnya mengurangi penguapan apa? Biar air yang dimakan oleh tumbuhan jati itu tetap cukup. Biar airnya nggak nguap. Makanya daunnya digugurkan. Ya. Dan itu nggak mati. Nanti kalau hujan lagi, nanti akan tumbuh lagi daunnya. Dan bunga matahari. Kalian kalau punya bunga matahari diperhatikan. Bunga matahari itu selalu menghadap arah sinar matahari. Ya, jadi nanti dicoba kalau ada yang punya punya bunga matahari. Ya, kalau pagi dia menghadap kemana, sore menghadap kemana. Kenapa? Karena itu tadi selalu mengarah ke arah sinar matahari. Oke, selanjutnya kita coba untuk latihan soal sedikit ya. Yang di sini ada
Oke. Yang pertama dari atas saja. Mbak Safa, Febri Safa, Mbak Safa, halo. Nyalakan mic-mu. Mbak Safa. Safa. Ya, kok malah hilang? Dipanggil malah hilang. Mas Afgan. Afgan. Halo Mas Afgan. Apakah masih sarapan atau sudah makan siang Mas Afgan? Mas Afgan. Wis bawahnya lagi. Mbak Amarta. Nyalakan mic-mu Mbak Amarta. Nomor 1 coba dibaca sama dijawab. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Apa jawabanmu? Penyesuaian diri. Kita cek ya. Weh. Ya. Oke, betul. Jawabannya adalah penyesuaian diri. Ingat ya, adaptasi garis besarnya adalah penyesuaian. Ya, oke, terima kasih Mbak Amarta. Selanjutnya, dimatikan Mbak Amarta. Selanjutnya, Mbak Anissa. Halo Anissa. Mbak. Ya, Pak. Ya, nomor 2 dibaca Mbak. Apa yang dimaksud dengan Nomor 2 kok. di bawah ini yang bukan termasuk jenis adaptasi yaitu Yang bukan tadi, ayo. Ingat nggak? C, Pak. Yang C? Fisiologi? Kita coba ya. Oh, salah. Bukan C, Mbak. Yang mana yuk kira-kira? Tadi kan ada 3. Adaptasi itu ada 3 ya. Bentuk tubuh atau morfologi, fungsi tubuh atau fisiologi, terus tingkah laku. Maka yang bukan adalah B. Ya, aksiologi. Kita coba ya. Wow, betul. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Iya, Pak. Selanjutnya Mbak Hana. Mbak Hana. Karisa Hana. Halo, Mbak Hana. Oh, nggak bales. Udah, Mbak Egi, Mbak Egi. Nyalakan mic-mu Mbak Egi. Ya, Pak. Ya, nomor 3 Mbak Egi coba dibaca. Berikut merupakan tujuan dari adaptasi kecuali Kecuali yang D, mana? Pak, untuk memperoleh kekuasaan. Oke, kita coba ya. Oke, sip. Betul Mbak Egi. Terima kasih Mbak Egi. Pak. Selanjutnya Mas Naufal. Naufal, nyalakan mic-mu. Ya, Pak. Ya, Mas Naufal coba dibaca nomor 4. Bentuk paruh seperti pada gambar di atas berfungsi untuk Ayo yang panjang itu bentuk apa kalau paruhnya panjang? Paruh itu cucuknya nih ya. Nah ini lah. A. Untuk Cap. menghisap nektar. Oke, kita coba ya. Oke, betul. Ingat ya, burung kolibri tadi. Cucuknya panjang, paruhnya panjang. Terima kasih Mas Naufal. Selanjutnya Mas Radit. Mas Radit. Halo Mas Radit. Iya, Pak. Ya, Mas Radit nomor 5 coba dibaca dan dijawab. Adaptasi yang terjadi sesuai dengan gambar di samping adalah Apa itu tadi? Yo, laku. itu bunga matahari. Yang mana Mas Radit? D. D. Tingkah laku. Oke, kita coba ya. Oh, mana ini kok nggak bisa jawab?
Bentar, kok ini nggak bisa? Oh, ya, ya, ya. Oke, kita coba yang A. Salah. Yang B. Salah. Yang C. Salah. Ya, jawabannya adalah tingkah laku. Tingkah laku dari bunga matahari selalu menghadap ke arah sinar matahari. Ya. Oke, terima kasih Mas Radit. Selanjutnya, Mas Iya. Afgan. Sudah kembali lagi belum ini Mas Afgan? Kan, Afgan. Afgan. Ya, Pak. Nah, kedengaran ya. Nomor 6 Mas Afgan, coba dibaca. Tingkah laku kerbau yang suka berendang. Berenang, berendam itu maksudnya ya. Enggak apa-apa. Berendam di lumpur bertujuan untuk Untuk apa yo? D, Pak. D, Pak. D, mengurangi rasa panas. Ya. Oke, kita coba ya. Oke, betul. Sip, Mas Afgan. Lagi, lanjut. Kembali lagi, Mbak Amarta. Iya, Pak. Oke, nomor 7. Coba dibaca. Penduduk di daerah Eskimo melakukan adaptasi dengan suhu dingin yang ekstrim dengan cara mengenakan pakaian tebal. Oke, kamu tahu Eskimo? Enggak. Kayak Eskimo itu sebutan untuk orang-orang yang hidup di kutub, ya, di kutub di daerah yang sangat dingin, ya. Oke, apakah C? Coba kita lihat. Oke, sip, betul, ya. Iya, Eskimo itu orang-orang yang hidup di kutub ya, di daerah Eskimo itu. Terima kasih Mbak Amarta. Iya, Pak. Selanjutnya Mbak, masih ada lagi, masih Mbak Anissa. Iya, Pak. Nomor 8 Mbak Anissa. Di bawah ini tumbuhan Sebentar. yang melakukan Kok malah mati punya Pak Gus? dengan cara memiliki daun dan tipis adalah eceng gondok. Adalah apa? Adalah apa? Enceng gondok. Oke, kita coba ya. Tumbuhan yang melakukan adaptasi dengan cara daun lebar dan tipis. Enceng gondok. Kita nggak bisa dijawab enceng gondok. Oke, coba. Yang benar enceng gondok, Mbak. Iya, Pak. Ya. Oke. Wah, ini belum dibuat ini yang membuat itu. Kalau kaktus salah, bakau salah, daun yang lebar dan tipis itu adalah miliknya Amarta apa miliknya apa? Teratai apa enceng gondok? Miliknya? Miliknya Gondok. teratai. Ya, daunnya itu lebar, bunder gitu. Terus tipis, itu adalah miliknya teratai. Kalau enceng gondok kan kecil, daunnya nggak lebar-lebar banget, ya. Ya Mbak Anissa ya. Oke, selanjutnya Mbak Iki lagi. Mbak Eki. Ya, Pak. Nomor 9, Mbak. Keistimewaan yang dimiliki oleh hewan seperti pada gambar di samping adalah apa? Dapat memutuskan ekornya. Oke, kita coba langsung. Sip. Ya, karena ini adalah seekor cicak. Ya. Oke, kalau yang B, ini hewan apa Mbak Eki? Bunglon. Yang C? Cumi-cumi. Yang D? Musang. Ya, musang. Bisa musang, bisa sigung. Ada tahu sigung? Hewan bernama sigung? Belum tahu? Ya, dia mengeluarkan bau sedap. Ya, terima kasih Mbak Eki.
Nomor 10. Ini tadi setelah Mbak Egi berarti Mas Noval lagi. Mas Noval. Jagung melakukan adaptasi di cuaca panas dengan cara Dan cara apa? B. Menggulungkan daun. Oh, oke, coba kita cek. Oh, oke, pintar. Pintar. Kalau yang A ini apa, Mas Noval? Yang menggugurkan daun itu tadi contohnya apa? Pohon apa? Pohon jati. Pintar. Ini tadi pohon jati ya. Oke. Sip, Mas Noval. Selanjutnya, terima kasih Mas Noval. Mas Radit. Kandung Semar melakukan adaptasi untuk memperoleh serangga untuk dijadikan makanan dengan cara apa? Mempunyai daun seperti kantung. Oke, kita coba ya. Oke. Ya, daun seperti kantong. Ya, benar. Oke, next. Mas Afgan. Halo, Mas Afgan. Mas Afgan. Mas. Ya, wes, Mbak Amarta dulu. Iya, Kak. Ya, nomor 12 coba. Sering berkeringat saat cuaca panas merupakan salah satu contoh dari adaptasi. Dicoba menurutmu apa? Morfologi A. Oke, coba A ya. Oh no, bukan A. Morfologi itu bentuk tubuh. Kalau aksiologi itu tadi bukan salah satu itu ya. Tadi tinggal 2, fisiologi apa tingkah laku? Mbak Marta. Coba fisiologi. Oke. Ya, fungsinya. Jadi kadang kita itu kadang mengeluarkan keringat, kadang tidak. Ya. Kalau orang itu kalau panas ya kita keluarkan keringat, kalau posisi sejuk ya nggak mengeluarkan keringat. Fungsinya. Kalau tingkah laku tadi seperti berkedip, nutup telinga, bersin, dan lain-lainnya. Itu tingkah laku dari kita. Dari manusia. Oke, nomor 13, Mbak Anissa. Iya, Pak. Ya, coba. Ini kemarin sudah loh. Berikut ini yang termasuk tumbuhan serafit adalah Agus kasih tahu, xerophyt itu yang tidak ada airnya. Hidupnya jarang air. Yang mana yuk? Ayo Mbak Nisa dicoba dulu aja, nggak apa-apa. Apa? C. Kita coba ya. Kaktus, lidah buaya, pohon kurma. Oke. Betul, sip. Kaktus itu jadi nggak ada airnya, lidah buaya juga jarang, pohon kurma juga tumbuhnya di Arab, ya jarang air ya. Nomor 14, Mbak siapa tadi ya? Mbak Egi. Ya, Pak. Ya, silakan. Bentuk kaki berselaput dan mempunyai lapisan untuk berjalan di lumpur sesuai dengan gambar. B, Pak. Oke, kita coba yang B. Apakah betul? Sip. Gampang ya. Mbak Egi, yang A ini kaki apa? Kaki ayam. Pintar. Yang C
Yang D aja, yang D. Kaki burung elang, Pinter. Nah, yang C? kaki apa itu? Ya, itu Kaki kebanyakan. burung ya, Pak. Ya, kaki burung yang banyak kayak gini ya. Dia hanya berfungsi untuk bertengger. Ya, burung pipit, burung. Kalau di sini apa tuh burung apa? Emprit ya. Ya, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Egi. Ya, Pak. Selanjutnya, Mbak Hana udah bisa masuk belum Mbak Hana ini? Mbak Hana. Oke, kalau belum bisa, Mas Noval dulu lagi. Berikut ini yang termasuk adaptasi fisiologi adalah Fisiologi itu fungsinya. Morfologi, bentuk tubuh. Yang terakhir, tingkah laku. Ayo Mas Noval, menurutmu yang mana ini? A. Unta memiliki punuk. Oke, kita coba yang A ya. Oke, unta memiliki punuk. Ya, karena punuknya itu berfungsi untuk menyimpan lemak. Ya. Oke, next. Oh, sudah. Terima kasih, sudah selesai. Berarti kita stop share dulu. Oke. Mbak Nisa nyalakan videonya dulu sebentar. Mas Afgan. Mas Novel kalau bisa. Nah, terima kasih. Mbak Anissa mana tadi? Mbak Anissa. Apa, Pak? Oh. Ya, maaf. Bagus gak sabar ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anakku walaupun cuma bertujuh. Ya, semoga saja minggu depan lebih banyak lagi ya. Ajaklah yang lain ya. Mbak Anissa nyalakan kalau bisa. Oke. Nah, tadi bisa kok. Kita foto dulu sebentar. Mbak Hana, kalau bisa nyalakan juga videonya. Ya, sip. Bagus pakai dua, jadi pakai laptop sama pakai HP. Yang ini nyalakan nggak ya? Bentar. Tuh, kelihatan ya? Oke, kita foto dulu. 4. 1, 2, 3. Oke. Bentar, Mbak, kok ini. Bentar ya. Lemot. Oke, terima kasih semuanya. Nanti video ini, video Zoom kita bagus upload di YouTube. YouTube-nya Karangasem 4. Ya, silakan di subscribe, like, and comment. Ya, oke. Terima kasih Mas Radit, Mbak Eki, Mas Noval, Mas Afgan, Mbak Amarta, Mbak Anissa, Mbak Hana. Terima kasih. Selamat siang. Setelah ini silakan tugasnya dikerjakan. Ya, kalau sudah jangan lupa dikumpulkan. Ya. Oke, sekian dari Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dadah. Bagus.
close semuanya ya. Sampai bertemu lagi minggu depan Ya, Pak. insya Allah. Nah.